Ya. Doa dan puasa. Apa itu doa puasa? Kenapa kita doa puasa? Siapa yang doa puasa? Untuk siapa kita doa puasa? Di mana kita berdoa puasa? Kapan kita berdoa puasa? Dan bagaimana kita berdoa puasa? Ya. Ada ayat yang terkenal, Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya. Doa orang yang benar. Yang pertama itu orang benar. Orang benar itu bukan berarti gak pernah berbuat salah, tapi orang yang dibenarkan karena percaya pada Yesus. Itu status orang benar di perjanjian baru. Ya. Bukan karena kita layak, tapi karena Dia membenarkan kita. Nah, apa itu doa, apa itu puasa? Ya, doa itu ya komunikasi dengan Tuhan. Doa itu bukan sekedar kita ngomong, menyampaikan satu permohonan, tapi komunikasi dua arah. Kalau baca kitab Habakuk, aku hendak berdiri di tempat pengintaian. Aku mau menantikan apa yang akan Ia firmankan. Jadi gak hanya ngomong, tapi kemudian membuka telinga, menyiapkan hati untuk menangkap Dia mau sampaikan apa. Dan itu penting, sebab kalau Dia sampaikan sesuatu, perintah, apalagi spesifik, dan kalau kita lakukan, itu hasilnya luar biasa. Ingat cerita di Lukas 5, Simon Petrus semalaman cari ikan, kerja keras, gak ada hasilnya. Lalu mereka menepi, mulai mencuci jala. Lalu dia naik ke perahu Simon dan dibilang, tolong tolakkan sedikit jauh dari pantai. Lalu dia mulai mengajar banyak orang. Waktu itu ada kebutuhan. Ada banyak orang mau mendengar firman. Ya, kata firman itu logos di situ. Lalu Yesus lihat perahu Simon, karena ini lagi nganggur, Simon izinkan pakai. Ya. Kemudian Yesus mulai mengajar banyak orang. Nah, pemilik perahu Simon pasti ada di situ juga. Dia dengar firman disampaikan. Ya. Lalu kalau kita dengar firman, ada urapan, ada sesuatu yang beda. Selesai menyampaikan firman, Yesus bilang sama Simon, sekarang bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Wah, itu gak masuk akal itu. Bagaimana mungkin? Kalau melaut ya bukan seperti sekarang pagi, menjelang siang, malam dong. Dan semalaman kami sudah kerja keras, gak ada hasilnya. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, dan aku sudah dengar, waktu engkau mengajar, ada sesuatu yang beda. Otakku gak mengerti, tapi rohku berkobar-kobar. Aku mau melakukannya juga. Ada firman, dilakukan. Nah, itu perlu melawan pikiran dulu, lalu memutuskan melakukannya. Karena jala yang mungkin sudah dicuci, sudah dilipat, dibuka lagi, kemudian mesti mendayung lagi ke tengah, ke tempat yang dalam, lalu jala itu dilemparkan lagi. Padahal semalaman berkali-kali dilempar, gak ada hasilnya. Itu gak masuk akal sebenarnya. Tapi kalau baca bahasa Inggrisnya, King James ya, guru, kami sudah sepanjang malam kerja keras, tapi at thy word, karena perkataanmu itu, kata word itu rema. Ya, saudara dengar firman ini logos semua. Nanti bisa jadi, sementara saudara mendengar, ada 1-2 kata kalimat, itu berbicara, berdering di hati saudara. Tuhan sedang bicara sama saudara. Itu rema. Makanya Simon bilang, at thy word. Karena rema itu yang kau sampaikan, aku mau lakukan. Walaupun otakku bilang gak mungkin. Dan waktu mereka menebarkan jala itu,
Gak bisa ditarik lagi karena begitu banyak ikan sampai jala itu koyak. Kenapa ditulis koyak? Lukas 5. Tapi di Yohanes 21 kalau baca, ada kejadian kedua. Murid-murid cari ikan semalaman gak dapat apa-apa. Yesus di tepi pantai bilang, ada makanan gak? Gak ada. Tebarkan jala di sebelah kanan perahu. Gak dibilang tempat dalam, tempat cetek, enggak. Sebelah kanan. Kok gak kiri Tuhan? Jadi suruhnya kanan. Nurut aja. Dan waktu dia dilemparkan, banyak ikan. 153 ekor. Dan walaupun sebanyak itu, jala itu tidak goyah. Nah, jangan lupa kalau dicatat di Alkitab tuh gak ada yang kebetulan. Kenapa di Lukas 5 koyak? Kenapa di Yohanes 21 tidak koyak? Karena di Lukas 5 sebenarnya kalau baca bahasa Inggrisnya, Tuhan memerintahkan lay down the nets. Banyak jala. Tapi karena Simon bingung, ya satu aja lah. Masih untung dapat ikan, walaupun jalannya koyak. Mendengar firman, dapat rema, belajar lakukan setepat mungkin yang kita bisa. Percayalah, dia gak pernah iseng-iseng kalau nyuruh kita sesuatu. Lakukan saja. Jadi perlu mendengar. Doa itu dua arah. Ngomong tapi dengar juga untuk kita lakukan. Lalu apa itu puasa? Fasting. Yang puasa menahan diri, terutama makanan biasanya. Kita tidak makan makanan tertentu, itu puasa juga ya. Kayak puasa Daniel. Atau kita puasa memang tidak makan, tapi kita minum. Water fasting ya. Kita tidak makan tapi kita minum. Itu yang biasanya kita lakukan di gereja kita. Dan praktis sebenarnya biasanya habis makan malam udah gak makan lagi. Sampai nanti makan siang jam 12 setelah itu ya. Lewat-lewat dikit lah gitu. Ya diatur sendiri waktunya. Kadang-kadang pakai puasa Daniel. Tapi puasa itu artinya kita menghususkan diri kita. Kita menahan rasa ingin makan. Kita mengontrol lidah kita ini, supaya kita tidak dikontrol oleh lidah kita. Kitab Yesaya berkata, dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan apa yang baik, yang sehat, cocok buat tubuh kamu. Dan itu bisa beda tiap orang. Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Tuhan itu peduli sampai selera lidah kita. Kalau kita mau dengar, aku akan mengenyangkan kamu, memuaskan kamu dengan hal-hal yang baik, termasuk yang cocok dengan selera kita. Lalu kenapa kita berpuasa? Ya, banyak orang bilang, untuk sesuatu yang kita lakukan sangat penting kita tahu why. Kenapa kita lakukan? Kalau ketemu why-nya, nanti how-nya akan muncul. Ini pendorongnya di sini. Kenapa kita mesti puasa? Ada ayat yang terkenal. Satu ketika Tuhan Yesus habis dimuliakan di gunung bersama ada Simon, ada Petrus ya, ada Yohanes, ada Yakobus. Lalu ketika turun, ada seorang ayah yang anaknya sakit ayan. Murid-murid yang tersisa itu ya, mencoba mengusir setan yang menguasai anak ini, gak berhasil. Lalu Yesus begitu muncul, dia bentak dengan satu perkataan, anak itu terbanting-banting, berbusa mulutnya, lalu setannya keluar dan sembuh. Setelah itu murid-murid datang kepada Yesus dan bertanya, kenapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Lalu Yesus bilang begini, karena kamu kurang percaya. Ya. Seharusnya semua setan takluk. Karena itu puasa diberikan kepada murid-murid. Pada waktu itu 70 murid diutus kemana-mana.
diberikan otoritas mengusir setan-setan. Jadi waktu yang ini gak berhasil, mereka tanya, kenapa gak berhasil? Karena kamu kurang percaya. Lalu dia tambahkan, jenis ini, bukan jenis setannya, jenis ketidakpercayaan yang menyerang kamu itu hanya bisa ditangani dengan doa dan puasa. Puasa tuh gak mengubah Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan sudah mengerjakan semuanya di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tapi kemampuan kita untuk melihat itu dan menarik apa yang Dia sudah berikan kepada orang-orang percaya, itu seringkali dihalangi oleh ketidakpercayaan. Masa iya sih? Oleh logika kita, oleh mata kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita nggak lihat dengan mata kita, nggak bisa tangkap dengan indera kita, panca indera ini nggak bisa nangkep, tapi punya keyakinan yang kuat. Nah, itu bisa makin kuat, tidak terganggu untuk bisa cukup kuat menarik apa yang Tuhan janjikan. Kalau kita doa ditambah puasa, itu memperluas wawasan kita. Ada seorang hamba Tuhan, dulu sering di Indonesia, dia pelayanan di Singapura. Dia waktu menikah, dokter bilang kamu gak bisa punya anak. Tapi dia puasa 1 tahun. Ya tentu buka malamnya ya gitu. Tapi 1 tahun dia puasa. Dan dia punya anak. Dan dia bilang apa? Saya hamba Tuhan. Kalau ini gak tembus, saya mau cerita apa? Saya dengar gitu, luar biasa ini ada orangnya. Ya. Jadi bagi banyak orang mungkin gak mungkin itu. Dokter udah bilang udah gak bisa itu, gak ada harapan itu. By the way, saya baru kemarin baca artikel bagus sekali ya, saya sangat diberkati. Ya. Ada hamba Tuhan, dia cerita ada orang sudah usianya 87 tahun, udah sakit, udah gak ada harapan. Mau didoain? Enggak, udah waktu saya udah tinggal sedikit. Izinkan kami doa untuk kamu sembuh. Kalau kamu mau meninggal, nanti sembuh dulu baru meninggal gitu. Dia mau, perlu waktu, tapi sembuh. Dan masih hidup sampai umur 91 atau 92. Dan masih melayani banyak orang. Jadi kadang-kadang kita bisa ketemu, saya bahkan kenal ya, waktu saya kuliah di Bandung. Ya, ada 3 hamba Tuhan yang ya menurut saya ya, mereka luar biasa Tuhan pakai. Ya, tidak sekolah pendeta, tidak buat gereja. Mereka insinyur, dokter, master of science, tapi hatinya buat pelayanan, buat Tuhan, buat Indonesia sangat luar biasa. Mereka mengenal Tuhan dari sisi yang berbeda. Yang satu orang, dia selalu berdoa dan dia bilang, kalau Tuhan bilang sudah nggak ada kesempatan, udah nggak ada. Jadi berdua orang ini, A dan B pernah mendoakan satu bapak yang sakit. Yang A bilang, oh udah gak ada ini lagi kesempatan, udah waktunya dia mau mesti pulang. Terus yang si B diem aja. Dia doa, dia tanya, Tuhan apa sih yang dilihat hambamu ini? Tiba-tiba dilihat lampu teplok, lampu zaman dulu tuh. Ya, minyaknya udah mau habis, udah hampir mati. Nah begitu selesai doa, yang doa tuh yang A, dia nggak doain kesembuhan, dia cuma bilang damai sejahtera dilepaskan udah. Pas pulang di jalan, yang B nanya, gimana Pak? Oh udah nggak lama lagi tuh, tanya. Oh iya Pak, saya lihat ada lampu teplok memang begitu. Sudah mau mati, sudah hampir mati apinya. Lalu begitu mereka pisah, si B ini mikir, oh nggak bisa dong. Dia baru 63 tahun usianya. Dia dibutuhkan di pelayanan. Nanti kalau dia meninggal ini banyak masalah ini. Dia balik lagi sendirian. Dia bilang, Om saya doain lagi ya. Oke. Dia doain, Tuhan aku minta kau bela orang ini Tuhan. Dia baru 63 tahun. Masih butuh kami masih butuh dia. Keluarganya masih butuh dia.
Dan sekarang dalam nama Yesus, aku alirkan kembali minyak ke dalam lampu teflon itu. Aku kobarkan kembali apinya, nyala terus. Dan jadilah sembuh. Gak jadi mati. Nah, itu perbedaan cara pandang. Saudara mungkin ketemu banyak hamba Tuhan di sini. Jangan menghakimi, masing-masing bisa beda. Puasa kita menekan kedagingan, membuat kita bisa melihat lebih luas dari orang lain. Siapa yang perlu berdoa dan puasa? Ya kita, orang percaya. Saudara berdoa puasa untuk diri saudara, buat keluarga saudara, buat suami, buat istri, buat anak, orang tua. Kita yang berdoa untuk mereka, untuk diri kita juga. Di mana kita berdoa, di mana saja kita bisa. Masing-masing orang beda. Tapi itu contoh bagaimana ketika Tuhan gerakkan sesuatu, Dia bicara, lakukan. Saudara akan melihat tidak pernah sia-sia. Kapan waktunya? Saya sudah singgung tadi ya. Kadang-kadang ada termin waktu tertentu, kadang-kadang 40 hari, 10 hari, 3 minggu, atau 5, 6 hari, 7 hari, terserah. Bagaimana caranya? Ya tadi saya sudah sebutkan. Tapi kita lihat sekarang ke slide berikutnya. Ini yang penting, saudara. Kekristenan itu ada 2 hal setidaknya dalam kendali kita. Keputusan untuk percaya dengan hati. Dan yang kedua, mengucapkan itu apa yang kita percaya. Orang di luar sana makan buat jadi lagu. I believe I can fly. Ya. Percaya lalu ucapkan itu dipakai oleh banyak orang. Dari mana itu asalnya? Dari Alkitab. Ada orang yang bilang, kok kayak begitu sih, kok kayak dukun. Salah, dukun yang kayak kita. Kan ilmunya dari Tuhan semua. Banyak orang kadang-kadang menghindari, misalnya belajar pengembangan diri. Bedanya apa? Pengembangan diri itu menyingkirkan Tuhan, tapi metodenya sama. Kalau kita, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Renungkan siang dan malam, sampai itu membludak dalam hatimu. Kau ucapkan itu, kau bayangkan itu, imajinasikan itu. Itu dipakai. Pilot itu kalau mau belajar terbang, pakai simulator dulu. Kan itu imajinasi. Tuhan sudah kasih tahu sama Abraham, hitung bintang di langit, seperti itu banyaknya keturunan. Itu nurun ke Yakub itu. Dia kerja di Laban, ditipu 10 kali, tetap dia bisa menang. Ilmunya dari Abraham. Imajinasi. Menara Babel, Tuhan bilang begini, ketika orang bangun menara Babel, mulai sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Ayo kita turun buat kacaukan bahasa mereka. Itu dalam bahasa aslinya ya. Apapun yang mereka imajinasikan dan cenderung negatif, itu pasti bisa. Makanya orang-orang komunis bisa buat pesawat angkasa luar tanpa 2 puasa, tanpa 2 keliling, tanpa baca Alkitab. Powernya itu ada. Ini yang saya bilang tadi ya, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, waktu kita berdoa berpuasa, kita jaga hati kita, kita baca firman, kita putuskan percaya, lalu kita ucapkan, ya, deklarasikan. Ya, ada kalau bahasa lain orang bilang afirmasi. Cuma kadang-kadang ada orang berpikir, oh, afirmasi itu bukan dari Tuhan. Paulus bilang, kami punya roh iman yang sama, sebab itu aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi itu definisi iman. Nggak sempat menjelaskan lebih detail. I believe and I speak gitu. Aku percaya dan aku berkata-kata. Faith is believing and speaking.
Speaking apa? Speaking yang kita percaya. Ya. Slide selanjutnya, ini Paulus bilang, aku punya keyakinan kokoh karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bukan setiap pendeta, bukan setiap pendoa, enggak. Setiap orang yang percaya. Sebab di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah yang cara kerjanya dari iman memimpin kepada iman, terus seperti itu. Kemudian kita lihat di sini sedikit Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Kata firman itu rema. Ketika saudara mendengar firman pertama kali, mungkin itu firman logos. Seperti penabur menabur firman itu logos. Tapi kalau saudara mendengarnya berulang-ulang, saudara izinkan Roh Kudus bicara, itu jadi rema. Slide berikutnya. Dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kata diselamatkan itu soteria atau sozo dalam kata kerjanya itu diterjemahkan juga disembuhkan, dipulihkan, diberkati. Ini luas sekali. Caranya gimana? Percaya. Lalu mulut speak it out. Ya, makanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jaga hati. Hati-hati dengar berita, ya. Banyak di medsos tuh kacau semua. Jangan jadi korban narasi orang lain. Lebih baik stop, nggak baca firman. Kalau saudara baca yang banyak hal, buat tahu aja, oh begitu kasusnya, oke saya doain. Tapi jangan izinkan berbagai macam pikiran tuh seperti semak duri yang mencengkeram. Kan ada 4 jenis benih ya. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, dimakan burung, gak sempat tumbuh. Ada yang jatuh di tanah berbatu-batu, tidak berakar, hatinya keras. Ya. Ada penindasan karena firman. Dengar firman tuh langsung ada penindasan, ada aniaya. Dari sejak zaman dulu itu. Ya, begitu berbahasa roh, wah itu sesat. Ya. Itu penindasan itu. Ya. Ya. Kesembuhan, oh itu gak benar tuh dulu, sekarang gak lagi. Ada firman, ada aniaya. Kemudian ada yang jatuh di tengah semak duri. Memang tumbuh, tapi ada kekhawatiran, tipu daya kekayaan. Makanya perlu dilawan dengan puasa. Lalu berbagai macam keinginan yang lain menekan sampai dia gak berbuah. Bagian kita mesti jaga dengan baik. Tapi yang keempat, yang menerima firman itu, logos itu, dan menyimpannya dalam hati yang baik, mengeluarkan buah dalam ketekunan. Perlu tekun, perlu sabar, perlu jaga hati. Itu proses. Saudara keterima di satu kampus, habis itu mesti kuliah, mesti belajar, harus dilalui itu sampai akhirnya lulus. Seperti itu kehidupan Kristen. Slide terakhir. Ya. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu bersama Tuhan. Saya kira semua orang mungkin percaya lah itu. Ya. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tapi kalimat berikutnya ini yang Yesus bilang, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bagi Tuhan jelas semua bisa. Nah kitanya ini, Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Tangan Tuhan tuh kasih karunia, anugerah. Tangan kita iman, ngambilnya itu. Tuhan jelas gak ada yang mustahil bagi dia, tapi bagi kita, kalau kita percaya itu jadi. Lalu kalau kita bilang, masa iya gitu, ya, kamu gak percaya gak jadi. Tapi kalau kamu percaya, seringkali ada proses yang harus dilalui. Tapi percayalah, kalau saudara sudah lalui, saudara lihat, oh gitu ya, tahu gitu mah aku dari dulu udah aku lakukan gitu. Amin. Ayo bangkit berdiri saudara.